Trump menghancurkan kegilaan intervensi Lula, sementara Flavio melejit dalam survei pada saat yang sama ketika pemerintah Brazil mencoba mengubah tindakan melawan kelompok kriminal menjadi narasi ketakutan terhadap Brazil sendiri. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyebut ketakutan yang diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Brasil, Mauro Vieira, bahwa Washington bisa menggunakan kekuatan militer di wilayah Brasil sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Peringatan dari Itamaraty muncul setelah pemerintah Amerika Serikat mengklasifikasikan kelompok-kelompok seperti Primeiro Comando da Capital dan Comando Vermelho sebagai organisasi teroris. Dalam tanggapan eksklusif kepada Metropolis, lembaga Amerika Serikat mengkritik dugaan tersebut dan menyatakan bahwa langkah-langkah yang diambil bertujuan untuk memerangi kelompok kriminal yang beroperasi di wilayah Amerika Serikat. Departemen Luar Negeri juga menepis kemungkinan bahwa penetapan tersebut bertujuan untuk membenarkan intervensi di Brasil. Kementerian tersebut menegaskan bahwa kebijakan Amerika Serikat difokuskan pada pemberantasan organisasi kriminal yang beroperasi di wilayah Amerika Serikat dan bahwa tuduhan-tuduhan samar tentang intervensi militer justru dapat membantu serta mendorong kelompok teroris. Pernyataan tersebut merupakan tanggapan atas pernyataan Menteri Luar Negeri Mauro Vieira. Dalam dokumen yang dikirimkan ke Dewan Perwakilan Rakyat, dia menyatakan bahwa keputusan sepihak untuk mengkategorikan PCC dan Komando Vermelho sebagai organisasi teroris dapat membuka peluang bagi tindakan ekstrateritorial terhadap institusi-institusi Brasil dengan risiko intervensi militer Amerika Serikat. Pesan tersebut datang setelah Mauro Vieira, Menteri Luar Negeri Lula, menyatakan dalam dokumen yang dikirimkan ke Dewan Perwakilan Rakyat bahwa keputusan Amerika dapat menimbulkan risiko aksi militer terhadap Brasil. Tanggap dari Washington telak menghantam narasi pemerintah. Langkah ini menargetkan kelompok kriminal, pencucian uang, perdagangan narkoba, dan jaringan yang sudah beroperasi di luar perbatasan Brasil, bukan rakyat Brasil. Sementara itu, Flavio Bolsonaro pergi ke Amerika Serikat untuk membela penangguhan tarif atas produk-produk Brasil. Selamat pagi semuanya. Nama saya Flavio Bolsonaro. Saya adalah Senator Republik Brasil. Dan pada tanggal pencalonan pemilu Oktober bulan lalu, saya bertemu dengan Presiden Trump, Wakil Presiden Vance, dan Sekretaris Rubio untuk mendesak Amerika Serikat agar tidak memberlakukan tarif pada perusahaan-perusahaan Brasil. Hari ini, saya ingin menyampaikan kepada komisi ini argumen yang sama yang saya sampaikan kepada mereka dan menjelaskan mengapa permintaan tersebut melayani kepentingan baik Brasil maupun Amerika Serikat. Data tahun 2025 menunjukkan bahwa tarif-tarif ini tidak menghasilkan hasil yang diinginkan oleh Amerika Serikat. Sebaliknya, tarif-tarif tersebut telah dieksploitasi secara politik oleh pemerintahan Brasil saat ini. Pemerintah yang seharusnya mendapat tekanan dari kebijakan ini justru semakin kuat dalam jajak pendapat. Sementara perdagangan Brasil dengan Tiongkok mencapai rekor 171 miliar dolar. Lebih dari 2 kali lipat dari 83 miliar dolar perdagangan dengan Amerika Serikat. Tiongkok telah menyerap ekspor Brasil yang tersingkir dari pasar Amerika akibat tarif-tarif ini. Dengan kata lain, setiap tarif tambahan justru memperkuat pemerintah yang seharusnya ditekan oleh kebijakan tersebut. Pada hari yang sama, sebuah survei GERP menunjukkan Flavio unggul secara numerik atas Lula jika terjadi putaran kedua. Dengan 45% melawan 42%, saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda menyukai konten yang langsung dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Pemerintahan Trump membantah poin paling sensitif dalam pernyataan Itamaraty. Ketika Departemen Luar Negeri menyebut tidak masuk akal dugaan bahwa Amerika Serikat menggunakan pelabelan PCC dan Komando Vermelho untuk membenarkan intervensi di Brasil. Reaksi itu datang pada 7 Juli 2026 setelah diplomasi Brasil mengirimkan dokumen yang ditandatangani oleh Mauro Vieira ke Kamar Deputi. Dalam teks tersebut, Menteri Luar Negeri menganggap keputusan Amerika sebagai membuka jalan bagi tindakan ekstrateritorial, termasuk dengan risiko penggunaan kekuatan militer terhadap wilayah nasional. Washington merespons dengan ketus. Menurut Departemen Luar Negeri, Amerika Serikat sedang mengambil langkah-langkah dalam kewenangannya sendiri untuk memerangi narkoteroris dan melindungi rakyat Amerika dari geng Brasil yang juga mulai beroperasi di wilayah Amerika. Pernyataan paling keras ditujukan terhadap upaya menebar ketakutan
Diplomasi Amerika menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan samar tentang intervensi seringkali dijadikan dalih untuk membantu dan mendorong beberapa kelompok paling brutal. Disinilah kasus ini menjadi serius bagi pemerintahan Lula. Itamaraty mencoba membawa diskusi ini ke ranah kedaulatan, tetapi tanggapan dari Amerika Serikat mengembalikan masalah ini ke ranah kejahatan terorganisir. Klasifikasi PCC dan Komando Vermelho sebagai organisasi teroris tidak memengaruhi pekerja Brasil, pengusaha kecil, petani, pedagang, atau keluarga biasa. Hal ini menyasar kelompok-kelompok yang dituduh terlibat dalam perdagangan narkoba, pencucian uang, kekerasan terorganisir, dan aktivitas internasional. Risiko sebenarnya bukan untuk Brasil. Risikonya adalah untuk penjahat, operator keuangan, nomini, perusahaan kedok, dan jaringan yang menggerakkan uang haram. Mengapa begitu sulit mengakui bahwa kelompok kriminal Brasil sudah menjadi masalah internasional? Sementara, diplomasi Brasil mencoba mengubah langkah tersebut menjadi kepanikan politik. Kenyataan di kepolisian Brasil sendiri justru menegaskan pentingnya menelusuri aliran uang hasil kejahatan. Pengadilan Federal memerintahkan pembebasan Estela Stephanie Nunes Henrique de Oliveira pada malam 7 Juli. Nah, benar kan? Pengadilan memerintahkan pembebasan 7 orang yang telah ditangkap dalam operasi exchange oleh polisi federal minggu lalu, yang merupakan operasi yang menyelidiki pencucian uang dari perdagangan narkoba internasional. Dan di antara 7 orang yang akan dibebaskan itu ada Estela Stephanie de Oliveira, yang merupakan wanita Brazil yang seperti yang kamu ingat telah dikenai sanksi oleh Amerika Serikat karena dugaan keterlibatannya dengan kelompok kriminal tersebut. Primeiro Comando da Capital, yaitu PCC. Semua orang yang sedang diselidiki ini telah dijatuhi penahanan sementara, yaitu penahanan yang berlangsung selama 5 hari. Dan pada akhir masa itu, polisi meminta kepada pengadilan agar penahanan tersebut diubah menjadi penahanan preventif, yaitu penahanan yang tidak memiliki batas waktu. Namun, untuk 7 orang ini, pengadilan menolak permintaan tersebut karena menyatakan bahwa mereka hanya ditahan untuk memudahkan pelaksanaan surat perintah penggeledahan dan penyitaan. Agar polisi bisa memeriksa perangkat seluler dan dokumen di sana tanpa ada penghancuran barang bukti. Dan karena hal itu bisa dilakukan dan tidak ada bukti baru yang mengaitkan 7 orang ini dengan skema tersebut, pengadilan memutuskan untuk membebaskan ke-7 orang ini. Sekarang untuk 6 tersangka lainnya, karena total ada 13, surat perintah penahanan pengadilan memang menerima permintaan penahanan. Bahkan, 3 dari mereka masih belum ditemukan oleh polisi. Dia telah ditangkap oleh polisi federal dalam sebuah operasi melawan pencucian uang yang terkait dengan perdagangan narkoba internasional dan telah dikenai sanksi oleh Amerika Serikat karena dugaan keterkaitan dengan PCC. Keputusan tersebut tidak mengubah status penahanan sementara menjadi penahanan preventif. Alasannya adalah karena penahanan sementara sudah menjalankan fungsinya dalam proses penggeledahan dan penyitaan. Operasi tersebut melibatkan lebih dari 50 agen polisi federal, 11 surat perintah penahanan sementara dan 13 surat perintah penggeledahan dan penyitaan di Sao Paulo, Santos, Praia Grande, dan Santana de Parnaíba. 7 orang telah ditangkap. Pengadilan juga memerintahkan penyitaan aset, dana, dan kripto aset hingga jumlah 10,4 miliar real. Mereka masih buron tetapi telah dikeluarkan surat perintah penahanan preventif terhadap mereka. Mereka adalah Victor Henrique de Oliveira Cimada yang disebut sebagai pemimpin organisasi kriminal ini dan juga telah dikenai sanksi oleh Amerika Serikat karena dugaan keterlibatan dengan kelompok kriminal TCC. Pria lain yang masih belum ditemukan, yang masih buron dan telah dikeluarkan surat perintah penahanan preventif adalah Igor Foquim Savioli yang disebut sebagai pemimpin lainnya. Pemimpin lain dari skema ini. Dan selain kedua orang itu, ada Amaury Henrique de Oliveira yang merupakan paman dari Victor Cimada, disebut sebagai orang yang bertanggung jawab atas dukungan logistik dalam skema pencucian uang dari perdagangan narkoba internasional ini. Keputusan pengadilan menyatakan bahwa untuk para tersangka ini penahanan preventif dibenarkan semata-mata untuk memastikan pelaksanaan hukum pidana. Pihak pembela Estela yang sudah kita sebutkan di sini, ya, dia adalah sepupu dari Victor Cimada, mengatakan bahwa demi menghormati kerahasiaan pengadilan, mereka tidak akan mengomentari pembebasannya maupun keputusan dalam berkas perkara. Poin utama dari penyelidikan ini adalah jaringan yang diduga mencuci uang hasil perdagangan narkoba internasional melalui aset kripto,
peredaran uang tunai, transaksi perbankan bernilai tinggi, dan transfer antar individu serta perusahaan. Estela Stefani digambarkan oleh otoritas Amerika Serikat sebagai seseorang yang terkait dengan Victor Henrique de Oliveira Cimada yang juga dikenai sanksi oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat. Dia menjadi target dalam operasi yang sama namun tidak ditemukan dan hingga kini masih buron. Di sisi lain, Flavio Bolsonaro pergi ke Washington dan mengambil posisi yang coba dikatakan pemerintah Lula bahwa dia tidak menempatinya. Karena waktu yang tersedia hari ini terbatas, saya akan membahas hanya 3 isu. Keenamnya dibahas secara rinci dalam pernyataan tertulis yang telah saya sampaikan kepada komisi ini. Yang pertama adalah sensor. Perintah rahasia yang ditujukan kepada platform digital Amerika tidak berasal dari Kongres Nasional Brazil. Perintah tersebut dikeluarkan oleh seorang hakim dari Pengadilan Federal Pengawas di Brasil dan oleh pemerintahan Presiden Lula berdasarkan dekret eksekutif dan putusan pengadilan, bukan berdasarkan undang-undang yang disahkan secara resmi oleh parlemen. Tarif 25% menghukum seluruh rakyat Brasil, kecuali para pejabat yang bertanggung jawab atas keputusan-keputusan tersebut. Isu kedua adalah kerahasiaan. Isu kedua adalah kerahasiaan. Korupsi. Korupsi adalah salah satu momok terbesar yang dihadapi rakyat Brasil. Tidak ada perbedaan pendapat tentang hal itu. Namun, korupsi memiliki pelaku yang dapat diidentifikasi. 4 skandal korupsi terbesar dalam sejarah Brasil belakangan ini. Skema Mansalon, kasus yang diungkap oleh Operasi Car Watch, penipuan yang melibatkan Institut Jaminan Sosial Nasional Brazil, (ENES), di mana putra Presiden Lula sendiri termasuk di antara mereka yang sedang diselidiki, dan kasus Banco do Master. Semuanya terjadi di bawah pemerintahan yang dipimpin oleh Partai Buruh, partai politik yang saat ini berkuasa. Brasil kemudian mengalami 4 tahun di bawah Presiden Bolsonaro tanpa satupun skandal korupsi yang terbukti. Selama audiensi publik di kantor perwakilan perdagangan Amerika Serikat pada 7 Juli, Flavio meminta agar pemerintah Amerika membatalkan tarif 25% atas produk-produk Brasil. Dia menyatakan bahwa tarif tambahan tersebut akan menghukum rakyat Brasil dan bukan pejabat yang bertanggung jawab atas keputusan politik yang membuat Washington tidak senang. Flavio juga membela PIX. Dia menyatakan bahwa sistem tersebut bukanlah masalah yang harus diperbaiki, melainkan sebuah solusi yang telah memperluas inklusi keuangan di Brasil, terutama di kalangan masyarakat miskin. Pernyataan Flavio juga menyentuh poin sensitif lainnya. Dia mengkritik keputusan pemerintah Lula dan langkah-langkah yang melibatkan platform digital. Selain itu, juga menyebut Mahkamah Agung Federal sebagai bagian dari situasi yang memicu meningkatnya ketegangan perdagangan. Senator itu juga berbicara tentang korupsi dan menegaskan bahwa kesalahan politik serta skandal pemerintahan Partai Buruh tidak boleh dijadikan alasan untuk menghukum rakyat Brasil. Korupsi telah menjadi ciri khas dari kelompok kiri politik Brasil. Rakyat Brasil tidak seharusnya dihukum karena hal itu. Isu ketiga adalah PIX. PIX, sistem pembayaran instan Brasil, dibuat selama pemerintahan Bolsonaro. PIX bukanlah masalah yang harus diperbaiki. Itu adalah sebuah solusi. Ini memperluas inklusi keuangan dengan membawa jutaan warga Brasil, terutama yang paling miskin, ke dalam ekonomi formal. Kemajuan itu juga secara langsung menguntungkan perusahaan-perusahaan Amerika karena volume transaksi yang dilakukan melalui kartu pembayaran yang diterbitkan oleh merek-merek Amerika terus tumbuh seiring dengan adopsi luas PIX. Karena perusahaan-perusahaan tersebut menyediakan layanan yang melengkapi, bukan bersaing dengan sistem pembayaran instan Brasil. Brasil akan mengadakan pemilihan presiden pada bulan Oktober. Dalam waktu hanya 90 hari, landscape politik negara itu bisa terlihat sangat berbeda. Menerapkan tarif sekarang yang akan sulit untuk dibatalkan justru memberi penghargaan kepada mereka yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut, sementara menghukum mereka yang telah menanggung akibatnya akan menjadi saat terburuk untuk bertindak. Saya dengan hormat meminta kepada komite ini, jangan memberlakukan tarif pada Brasil. Pertahankan keberhasilan PIX, batalkan tindakan ini, dan mari kita bernegosiasi. Tuhan memberkati Anda, Tuhan memberkati Brasil, terima kasih banyak. Tuhan memberkati Anda, Tuhan memberkati Brasil, terima kasih banyak. Ini adalah kemunduran besar bagi Lula.
Sementara Planalto mencoba mengatakan bahwa Flavio mendukung pihak yang berseberangan dengan Brazil, Flavio justru muncul meminta pembatalan tarif terhadap Brazil. Survei GRP yang dirilis pada 8 Juli semakin menambah tekanan. Dalam skenario putaran kedua, Flavio Bolsonaro muncul dengan 45% dukungan suara, berbanding 42% untuk Lula. Survei ini mewawancarai 2.000 orang antara 3 hingga 7 Juli 2026 dan memiliki margin kesalahan sebesar 2 poin persentase. Situasi ini menciptakan kontras yang sulit bagi Istana Planalto. Di satu sisi, Kementerian Luar Negeri terlihat dibantah oleh sebuah institusi asing. Di sisi lain, Flavio terlihat membela penangguhan tarif yang bisa berdampak pada sektor-sektor produktif Brazil. Di tengah-tengah itu, sebuah operasi dari polisi federal mengungkap dugaan pencucian uang bernilai miliaran yang terkait dengan perdagangan narkoba internasional. Kalimat yang tersisa dari benturan politik ini sederhana. Memerangi PCC dan Komando Vermelho bukan berarti menyerang Brasil. Menyerang Brasil. Itu berarti membiarkan kelompok kriminal tumbuh, mencuci uang, melintasi perbatasan, menyusup ke bisnis, dan kemudian menggunakan kata kedaulatan untuk melindungi kekacauan. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dukung proyek kami dan berkontribusilah secara finansial melalui kunci Pix yang muncul di layar Anda. Kami adalah saluran independen, berfokus untuk memberi Anda informasi yang benar. Kontribusi Anda membantu kami untuk terus bertahan.